Oke. Shalom adik-adik semua. Shalom. Sehat semuanya? Shalom. Sehat ya semuanya ya? Oke, kita akan memulai sekolah minggu kita. Adik-adik semua, sikap yang rapi. Dan mic-nya dimatiin dulu. Kalau nanti ada kesaksian atau mau bertanya, silakan mic-nya dihidupkan. Oke? Adik-adik semua, hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan sangat luar biasa buat kita. Kita masih bisa hidup sampai saat ini, kita masih bisa makan. Semuanya karena kasih Tuhan. Dan terlebih lagi, Tuhan Yesus telah turun ke dunia, menjadi manusia, lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Sekarang kita mau nyanyikan lagu Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah kau. Sekarang kita mau nyanyikan lagu dari awal, katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, 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 bersyukur. Wah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau. Katakan selama hidupku, selama hidupku ku sembah kau. Katakan selama hidupku, selama hidupku ku sembah kau. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik untuk kami semua. Sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang tolong agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada sinyal yang terhambat. Juga Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bagi yang baru hadir, kakak mau sapa lagi nih. Shalom adik-adik semua. Shalom. Sehat semuanya? Sehat ya? Sehat. Sehat, Kak. Udah ujian belum? Udah ujian sekolah belum? Udah, Kak. Udah. Belum, Kak. Nanti hari Senin. Udah, Kak. Sampai hari Kamis. Udah. Oh gitu. Udah, sampai hari Kamis. Oke. Bagi yang belum ujian, semua semangat belajar yang
baik, ya kan? Supaya dapat nilai yang terbaik. Oke? Ingat jangan nyontek, ya kan? Oke, kita mau ke lagu berikutnya. Silakan Kak, slide-nya Kak. Oke. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Kita walaupun kita bersedih sekarang ya, karena belum bisa kemana-mana dengan bebas karena pandemi, tapi pasti ada kebahagiaan yang bisa kita dapatkan, ya kan? Contohnya apa? Kita bisa belajar menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, ya kan? Kita bisa berkumpul bersama keluarga, ya kan? Dan terutama kita bisa tetap disertai Tuhan. Jadi kita sekarang nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia, oke? Siap ya? Oke, nah sekarang Kak Ica buka ruang kesaksian. Saya Kak. Kak, maaf Kak, suaranya nggak kedengeran Kak. Oh, Suara Kak Ica nggak kedengeran? oke. Siapa yang mau? Atau enggak saya pindah di HP lain boleh kan Kak? Kak, Boleh Bintang, boleh. oke saya keluar dulu ya Kak. Oke. Oh. Siapa yang mau kesaksian? Saya Kak. Sebutin namanya. Oh, Gabe. Oke, Gabe. Mau nyanyi lagu apa? Gabe mau nyanyi lagu apa?
Ya Tuhan di hidupku, Kak. Oke, Kak Ici hitung ya. 1, 2, 3. Ya Tuhan di hidupku, pimpinlah aku. Ya Yesus di hatiku, tenangkan jiwaku. Tak pernah ku merasa takut, tak pernah ku bersedih, sebab tangan Tuhan terlebih besar, sanggup menolongku. Tangan Tuhan terlebih besar, sanggup menolongku. Udah, Kak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang mau kesaksian? Saya Kak Jeges. Yes, boleh. Mau nyanyi lagu apa? Allahku besar. Boleh. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, sungai miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Yeay, Terima mantap. kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jaga. Oke, nah sudah saatnya kita mau dengerin firman Tuhan, adik-adik. Oh ya, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan buat mama papanya mungkin ya. Nah, bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar kita ini ya. Nah, itu nomor rekeningnya atas nama Stefani ya, Kak Stefani ya. Terima kasih juga buat mama papa yang sudah mengirimkan persembahannya. Tuhan Yesus makin memberkati. Oke, nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Kita mau Tuhan Yesus buat selidiki hati kita. Kita mau angkat satu pujian selidiki hati. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
semuanya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji nama Tuhan, memberikan kesaksian kami Bapa. Tiba saatnya kami mau mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami, berkati telinga kami, berkati mata kami Bapa, agar kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dan juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari lidah bibir mereka ini itu semua datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam namamu kami selalu ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, boleh pilih kelasnya. Oke, Kak. Shalom Moses, Shalom Christine dan Gabriel, Shalom Gabriel, Shalom Gabriel, Jonathan. Gabriel lagi sakit. Oh, lagi sakit. Kita Bagi didoakan ya. Shalom Yumeka. Salam, Kak. Shalom. Bagi Kak. Pagi. Shalom Yume, Bagi Mas Moses, Kakak Christine, Salam, Kak. Gabe, Gabriel, Kak Nathan, Kakak Sila, ada Ivana, ada siapa nih? Noel, ada Bang David. Salam semua, sudah siap ya? Kita akan mulai firman Tuhan minggu ini. Minggu ini nih minggu spesial loh untuk kita bahas 1 minggu lagi di minggu depan. Nah, Yeay. ada yang seneng nggak di bulan ini? Kenapa senangnya Gabe? Coba kalian pengen tahu. Boleh cerita? Bentar lagi Natal. Wah, bentar lagi Natal. Kalau Natal ada siapa? Kalek datang ke rumah ya? Ada banyak. Ada banyak apa tuh? Itu tadi libur sekolah. Libur sekolah, kalau libur sekolah ada di rumah ya? Kayaknya di rumah mulu ya. Iya. Oke. Wah, Mas Moses sepertinya lelah, ngantuk sekali. Oke, kita lanjut ya firman Tuhan ya. Minggu lalu Kalek bahas cerita firman Tuhan yang 2 minggu kita pelajari. Nah, teman-teman Kalek di sini nih, Batita, Balita, dan kelas kecil. Kalau Kalek pengen tahu, kita bahas apa minggu lalu? Ada yang bisa jawab? Esau dan Yakub. Siapa itu? Siapa? Saya Kak. Gabe. Iya. Gimana Gabe? Wah, Gabe mau ceritakan lagi. Apa yang dibahas tentang Esau dan Yakub di minggu lalu? Oke. Di kelas Kak Gren ngajar. Siapa yang ngajar minggu lalu? Apa Kak? Siapa yang ngajar Kak minggu lalu? Kalek. Oke. Bahas apa? Bahas apa Esau dan Yakubnya? Golongan. Kesulungan ya. Oke. Gabe boleh di mute dulu. Itu siapa itu? Kakak Nathan ya? Yang dekat Kakak Chelsea ya? Suaranya masuk. Nah, kalau minggu lalu kalian ulang deh yang belum hafal, yang belum ingat. Yuk. Kak, tunggu dulu Kak. Apa tuh? Ya. Ya. Oke. Udah bisa ya masuk ya. Udah. Firman Tuhan minggu lalu Kalek masih bahas tentang Esau dan Yakub. Namun yang menjadi hal utama yang kita pelajari adalah apanya, yo? Silakan.
hal yang kita pelajari dari Esau dan Yakub minggu lalu tentang Oke, Mas Moses, thank you. Hak kesulungan. Nah, thank you Mas Moses. Mas Moses sudah jawab satu ya. Yang lain nih, yang belum jawab. Hak kesulungan itu apa sih, adik-adik? Hak kesulungan itu apakah itu? Hak kesulungan. Itu adalah Hak kesulungan. Hak mendapatkan harta warisan. Oke. Kalau di dalam Tuhan apa? Kalau di dalam Tuhan. Tapi udah bener nih. Kalau di dalam Tuhan, hak kesulungan itu apa? Hak setia kepada Tuhan. Nanti mama jadi kedengeran suara jelas Oke. kenceng banget. Oke, jadi hak kesulungan itu kalau biasanya selalu diberikan hak-hak yang utama, baik itu warisan, kedudukan, bahkan posisi yang tadinya pangeran bisa menjadi raja. Namun kalau di dalam Tuhan, hak kesulungan itu adalah hak khusus yang Tuhan percayakan untuk kita pakai menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Terlebih lagi, hak yang diberikan Tuhan untuk kita terima berkat-berkat yang lain, berkat-berkat urapan khusus yang lain. Sehingga kita sama yang lain bisa berbeda. Salah satu contohnya adalah keselamatan itu adik-adik ya. Harus diingat, oke? Thank you Gabe. Yang kedua. Yang ketiga. Sebutkan namanya dulu. Ayat hafalan minggu lalu apa? Ada yang ngirim loh, Kakak. Yohanes 1 ayat 12. Oke, thank you Kak Christine. Yohanes 1 ayat 12 ya. Nanti kita lihat setelah firman Tuhan Kaleb. Nah, jadi Kaleb udah bilang, bulan ini adalah bulan khusus. Selain bulan yang terakhir, di setiap tahun, terutama di tahun 2021 ini, kamu berarti firman Tuhan yang akan Kaleb bahas dan kakak-kakak yang lain sampai minggu depan adalah firman Tuhan yang berhubungan dengan Natal adik-adik. Oke, siap ya? Karena kita 2 minggu lagi akan Natal sama-sama. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap setia sama Tuhan. Nah, adik-adik, Kaleb share dulu firman Tuhan hari ini. Ada pertanyaan. Sudah nampakkah? Nggak ada pertanyaan. Luwak. Nah, Luwak dan Sigon. nah, mungkin sebagian adik-adik udah pada tahu ya luwak dan sigung, tetapi nggak semuanya tahu atau mengenal perbedaan hewan makhluk-makhluk ini ya. Makhluk apakah ini? Kaleb mau bahas firman Tuhan hari ini berhubungan dengan Natal, luwak dan sigung. Oke, kita siap sama-sama. Nah, hewan apa ini? Luwak. 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 Siapa yang bilang luwak? Luwak. Luwak ya. Luwak atau musang. Nah, biasanya makan apa mereka? Kopi. Kopi. Ada bocorannya ya. Ya. Ini hewan luwak Makan ayam. atau musang. Makan ayam. Kayaknya ada sih yang di hutan. Ada yang di hutan yang dia suka makan ayam. Kalau makanan utamanya sudah tidak tersedia. Nah, nama hewan ini adalah luwak atau musang pandan. Tahu nggak adik-adik? Apa? Saking Itu. istimewanya hewan ini adik-adik. Hewan ini punya ciri khas. Coba yang udah bisa baca. Luwak atau musang pandan.
berarti hewan ini punya ciri khas tertentu adik-adik. Yang banyak orang meskipun nggak kenal tapi suka sama hewan ini. Kenapa sih bisa suka? Karena hewan ini memiliki aroma atau bau badannya dia itu seperti bau Kopi. bukan kopi, bau pandan. Oke, nggak apa-apa, thank you. Bau pandan. Tuh, coba baca sama-sama. Ciri khas musang pandan adalah mengeluarkan aroma daun pandan yang wangi. Nah, di rumah siapa yang kalau mamanya masih masak nasi, rice cookernya atau di kompornya itu selalu dipasang, ditaruh daun pandan supaya wangi kan, berhasil nasinya kan. Nah, seperti inilah hewan musang pandan ini. Jadi kalau adik-adik nih suatu hari pulang kampung, terus kampungnya masih ada hutan, tiba-tiba di hutan itu ada wangi-wangi pandan, berarti di sekitar situ ada musangnya ya adik-adik, ada luwak. Berarti adik-adik deket tuh sama mereka. Mereka sedang cari makan atau mereka sedang tinggal di situ. Nah, ciri-ciri hewan luwak musang pandan ini yaitu aromanya tadi. Nah, makanya orang ada yang pelihara, ada yang suka main sama musang karena hewan ini bisa dilatih dan juga tidak bau seperti hewan yang seperti biasanya ya adik-adik. Terus yang kedua adalah sekarang tuh. Apakah ini? Bukan panda loh, bukan panda, hitam putih. Hewan apa ini? Sigung. Sigung yang ngalir di sini bukan ya? Kalau bangun pagi bukan ya? Bukan sigung ya. Nah, tuh. Nih, hewan sigung. Mungkin ada yang pernah nonton atau lihat secara langsung di kebun binatang. Ini hewan sigung. Tuh. Apa? Itu bau, Kak. Nah, Bau busuk. Kalek belum pernah dan jangan pernah juga ya dekat-dekat hewan sigung terus dia pipis, buang air seni atau kentut karena dia mengeluarkan bau adik-adik. Meskipun kita mandi itu katanya bisa sampai 3 hari baunya nempel di badan kita. Aduh, baunya luar biasa ya. Mungkin sama nih sama seperti Gabe. Kalau Gabe lagi malas mandi berhari-hari mungkin hampir sama baunya. Nah, seperti itu hewan sigung. Makanya kalau hewan ini sangat tidak disukai oleh kita manusia, apalagi deket-deket. Karena kalau dia lagi merasa terancam tuh adik-adik, dia akan begitu tuh nungging tuh. Kayak di gambar pertama, nungging. Di gambar pertama ya, nungging terus buang air seni, buang kencing atau kentut, bus gitu. Wah, langsung dah pusing semua. Mungkin kebanyakan orang akan pingsan. Nah, itulah ciri khas. Tadi yang pertama ada luwak, Terus yang kedua ini ada hewan sigung. Jadi adik-adik harus ingat ya. Jadi masing-masing hewan ini punya ciri khas, punya yang bisa kita kenali perbedaannya ya. Mana yang disenangi, mana yang dijauhi, mana yang disayang, mana yang tidak disayang ya. Adik-adik harus ingat ya. Nah, tuh. Ini yang biasanya kayak gitu tuh. Orang kalau udah bau banget ya. Karena sigung mengeluarkan aroma busuk. Tapi kalau luwak tuh kayak disemprot ya. Aroma. Karena luwak mengeluarkan aroma daun pandan yang wangi. Daun pandan. Nah, oke. Selanjutnya, adakah yang bertanya seperti Kak Alek ini? Wah. Terus apa hubungannya sih luwak dan sigung sama Natal yang akan kita bahas pagi hari ini?
Coba kalian pengen tanya. Udah ada yang tahu apa hubungannya? Kak. Mau, Kak. Siapa yang jawab? Coba sebutkan namanya. Kenapa kita bahas pagi hari ini? Apa sih hubungannya dengan Natal kita? Namanya. Ayo. Oke, kalau belum ada yang tahu, kita lanjut. Nah, seperti Kalek bilang tadi, ini mengingatkan kita bahwa ciri hewan-hewan tadi bisa menjadi khas, bisa menjadi apa namanya ya? Baik, gambaran di hidup kita seperti apa kita sebenarnya. Seperti apa Gabe sebenarnya. Apakah Gabe seperti luwak yang disayang atau Gabe seperti Sigung yang dijauhin orang? Apakah Noel seperti luwak yang selalu bisa dicontoh perkataannya atau seperti Sigung yang nggak mau didengerin orang lewat perkataan Noel? Nah, seperti itu ya. Kita bisa lihat ya. Belajar dari hewan, luwak, dan Sigung. Tuh. Yuk, kita mau baca sama-sama ya. Tulisan hitam yang udah bisa baca. Oke. 1, 2, 3. Ciri khas kehadiran bisa membuat orang nyaman sama kita atau bahkan nggak nyaman dekat-dekat sama kita. Dekat sama kita. Bahkan nih ya, nggak sedikit ciri khas kehadiran yang menjadi penanda kepercayaan apa yang kita anut. Apa yang kita anut? Nah, makanya Kalek, Kanopi, Kak Green, Kak Ica, dan kakak-kakak yang lain sering bilang nih, itu siapa sih yang ngomongnya baik banget, yang suka bantuin orang tua, anak agama apa dia? Anak sekolah minggu? Apa anak-anak yang lain gitu? Pasti orang akan tanya-tanya, oh dia anak sekolah minggu, pantesan aja rajin belajar, mau berdoa buat papa mamanya, kalau makan berdoa, kalau tidur berdoa. Ternyata anak sekolah minggu. Nah, ada yang seperti itu, adik-adik banyak di luar sana yang menilai kita dari apa yang kita ngomongin, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan. Nah, hubungan dengan Natal seperti ini adik-adik. Kalau di firman Tuhan Yesaya 9 ayat 5, yuk sama-sama perhatikan. Yang punya Alkitab silakan buka, Kalek udah tulis juga. Dikatakan nih, di Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Jadi, oke, Kalek lanjut ya. Jadi gini adik-adik, kenapa hewan Sigung dan luwak tadi, seperti Kalek bilang, itu menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kehidupan kita selalu menjadi contoh ke orang lain. Orang lain mau kenal Tuhan Yesus adalah melalui kita semua. Sama seperti nubuatan Yesaya akan kedatangan Tuhan Yesus. Bahwa akan lahir nih Raja Damai. Yaitu Tuhan Yesus yang kita imani, yang kita ikutin. Dan benar gak Tuhan Yesus Raja Damai, adik-adik? Benar.
Nah, benar ya. Waktu dia hidup, dia mengasihi musuhnya. Ya kan? Benar ya. Terus dia berbuat baik, tidak pernah berbuat jahat sama orang lain. Bahkan nih kasih teladan kita sampai di kayu salib, orang meludahi, orang meledeki, orang bilang suruh turun, mana katanya, gitu kan? Katanya Tuhan, tapi kok disalib? Tapi dia malah berdoa sama Bapa di surga supaya orang-orang yang di sekitar Tuhan Yesus yang berbuat jahat, yang meledeki, untuk diampunin. Tuh, luar biasanya Tuhan Yesus. Saking luar biasanya Tuhan Yesus, orang lain yang tidak percaya Tuhan Yesus, kenal nggak Tuhan Yesus? Tahu nggak? Tahu ya. Tuhan Yesus orangnya baik. Dia jadi contoh yang luar biasa. Gitu. Nah, jadi adik-adik nih, kalau Tuhan Yesus saja Raja Damai dalam kehidupan kita, berarti kita sebagai murid, anak, pengikutnya, kita pun harus menjadi pembawa Damai. Membawa damai dimanapun kita berada, sebagai ciri khas seperti makhluk-makhluk tadi yang kita pelajari di awal, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, ciri khas kita nih, mau jadi seperti sigung atau seperti luwak, mau yang disayang atau dijauhin orang? Ayo. Mau disayang, Kak. Mau disayang ya. Mau disayang. Mau diikutin, ditemenin, atau dibenci? Ditemenin ya. Nah, sama seperti di Matius 5 ayat 9. Kalian baca ya. Mungkin yang udah bisa buka Alkitabnya boleh buka. Kalian lupa tulis nih. Di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi udah jelas dong yang Kak Alek maksud, kenapa kita harus seperti hewan luwak. Karena sebagai anak-anak Allah, kita harus punya ciri khas yang baik, yang bawa damai, sehingga semua orang senang dekat sama kita. Kakak, adik, mama, papa, opung, ya kan, kakek, nenek, ya kan, teman-teman di sekolah ada dekat sama kita. Mungkin yang udah sekolah tahu, pernah lihat ada teman-teman yang dijauhin, ada yang teman-temannya suka ngumpul aja, mau makan kek, mau main, mau pulang sekolah, mau berangkat sekolah, maunya bareng aja. Apa namanya kalau ngintil, kayak ngetek aja, ikut dong gitu. Karena orang lihat kita bisa menjadi anak yang bawa damai, anak yang menyenangkan, nggak berbuat jahat, nggak ngomong kasar, gitu. Suka membantu, ya kan, suka berdoa. Jadi adik-adik senang banget pastinya jika adik-adik tetap menjadi anak yang baik, anak yang luar biasa. Oke, semua mau di sini kan? Mau ya? Mau dong. Di sekolah minggu aja anak baik dapat reward. Di luar anak baik disayang guru, disayang teman, sayang mama, disayang papa. Jadi momen Natal kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus hadir nggak sekedar jadi bayi lagi, teman-teman, adik-adik Alek di sini, tapi menjadi contoh buat kita untuk membawa damai, membawa pesan ke semua orang bahwa Tuhan Yesus telah mengasihi saya dan juga akan mengasihi kamu yang percaya. Oke? Jadi ayat hafalannya, oke, sebelum tutup nih, Alek ulang lagi. Jadi momen Natal adalah momen supaya kita ingat bahwa seperti Tuhan Yesus hadir untuk membawa damai, kita pun harus hadir untuk membawa damai. Jika tidak demikian, perayaan Natal kita jadi percuma. Jadi cuman hiporia doang. Ya,
Jadi cuma pengen kumpul-kumpul doang. Tuhan Yesusnya enggak kita rasakan, enggak kita teman-teman kita rasakan, mama papa kita enggak rasakan. Oke? Ayat hafalannya itu Matius 5 ayat 9 ya adik-adik. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke? Dicatat. Tuhan Yesus. Luar biasa anak ini. Nah, yuk kita mau berdoa, sikap doa yang baik. Satu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan ingatkan kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu yang baik, yang bawa damai dalam setiap perkataan, perbuatan kami, di tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah sekolah kami. Sehingga orang lain bisa sayang, bisa dekat sama kami, bukan menjauhi kami dan membenci kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberikan waktu untuk belajar firman Tuhan, ketemu dengan teman-teman walaupun secara online. Kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, kita doa berkat dulu ya. Amin ya. Bye. Belum. Bye. Dua. Bye. Terimalah berkat Allah Maha Besar Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal Tunggu loading itu. dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Abu. Oke. Demikian firman Tuhan hari ini. Ya, ada ayah ya. Kalek mau share dulu tugas minggu lalu ya, adik-adik. Tugas minggu lalu. Nggak betul saya. Tante Alek. Hadir. Tunggu ya. Doain Tata. Oke, siap. Tunggu ya, Bang Gabriel. Bang Gabriel masih deket Kalek kan? Nah, ini aktivitas yang mengumpulkan ayat hafalan ada Kak Din, ada Bang Gabriel. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you loh. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke. Nah, aktivitas mewarnai dan mencari perbedaan ini ada Kakak Sila dan adik Ivana. Thank you ya. Lalu ada Abang Gabe, Abang Nata, sama adik Cecil. Lalu ada Kakak Audrey dan Tasya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati untuk aktivitas dan etapalan. Kalau ada yang udah share ternyata Kaleknya tampilin, infoin ya. Kalek minta maaf supaya tetap masuk penilaian Kak Alek dan kakak-kakak yang lainnya. Nah, sebelum kita tutup nih, karena tadi Abang Gabriel cerita sedang tidak sehat, yuk kita mau berdoa juga. Doa siapa lagi? Selain Gabriel, ada lagi yang mau didoain? Ayo, silakan. Kita mau berdoa sama-sama yuk.
Selain Mas Gabriel, siapa lagi yang mau didoakan secara khusus? Ntar Kak Novi bantu ya Kak dalam doa. Ya, Kak. Oke, Kak. Ada Noel. Oke, Kak Novi, Mas Gabriel yang sedang sakit, Iya. dan Mas Noel. Gabriel ya, benar ya? Bukannya terbalik ya? Enggak ya? Gabriel. Oke. Gabriel Gabriel aja ya? sama Jonathan. Adik kakak lagi sakit, Oh. Kak. Oh, Dua-duanya. adik kakak yang lagi sakit, adik kakak? Iya. Iya Kak. Iya, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Sehat-sehat Ada ya, lagi nggak yang Mam. mau didoain? Ada lagi yang mau didoain? Abang, Yumeka kenapa? Mereka lagi demam. Oh, lagi demam. Ya. oke. Oke. Gabriel, Nathan, Ade Yume. Oke, kita yuk satu dalam doa Kak Novi. Yuk kita satu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap firman yang telah kami dengar pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, bertambah lagi pengetahuan kami tentang Engkau. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan memberkati setiap firman yang telah kami dengar ini, supaya setiap firman yang telah kami dengar, kami masukkan ke dalam hati dan menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, Kau memberkati Gabriel, Tuhan berkati Jonathan dan Jumeka, yang saat ini Tuhan mereka mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah dokter daripada segala dokter. Dan kami percaya tangan Tuhan akan menjamah setiap teman-teman kami, adik-adik kami ya Tuhan, yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Biarlah melalui kuasa darah Yesus, kami percaya Tuhan Yesus yang akan menjamah dan memberkati setiap teman-teman atau adik-adik kami pada hari ini ya Bapak. Tuhan berkati Gabriel, Tuhan berkati Jonathan, Tuhan berkati Yumeka. Bapak, kami percaya jika Engkau adalah segala dokter, kami percaya Tuhan jamahan kuasa-Mu sungguh luar biasa dan mujizat-Mu akan terjadi atas mereka semua. Kami memiliki iman yang percaya kepada Tuhan bahwa Engkau adalah Allah penyembuh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan saat ini juga Gabriel, Jonathan dan juga Yumeka telah sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami percayakan bahwa kesehatan sempurna akan mereka terima dari atas kepala hingga ujung kaki mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga membawa setiap teman-teman kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk mereka yang sudah menghadapi ujian Tuhan. Biarlah Tuhan setiap nilai yang mereka terima adalah nilai yang terbaik dari Tuhan, dan Tuhan akan menjadikan mereka memberikan mereka masa depan yang cerah, masa depan yang indah, masa depan yang menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi anak yang bisa menjadi berkat Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati setiap orang tua. Tuhan berkati setiap opa oma yang mendukung anak-anaknya atau cucu-cucunya di dalam beribadah pada hari ini. Berkat-Mu juga khusus menimpa atas mereka semua. Berkati pekerjaan orang tua kami Tuhan, berkati setiap dukungan mereka di dalam kami sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Kerja keras setiap orang tua kami Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan akan memberkati mereka semua dengan penuh melimpah. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tak. Terima kasih juga Jonathan Gabriel. Mari kita foto. Mari kita foto. Ya, Yumeka telah lekas sembuh ya, Pak. Tuhan berkati. 1, 2, 3. Thank you. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. God bless you adik-adik. Dadah. Dadah. Sampai jumpa depan ya. Ya. Minggu depan ibadah sekolah minggu loh. Yang hampir terakhir ya. Tuhan berkati. Tetap semangat. Kak Alex sama itu, Bang. Dadah, Kak. Dadah. Tuhan berkati. Terima kasih udah beribadah ya. Dadah. Dadah. Edgar, Yola. Dadah Kakak Novi. Dadah Kakak Novi. Dadah, Kak Novi.
Dah Mas Moses. Sheila, Kakak Ivana, Sheila, terima kasih. Ivana. Adik-adik yang manis, cantik sekali. Memberkati ya sayang. Moses, God bless you. Semangat Moses. Abang Edgar. Tangan abang dada abang. Edgar, God Terima bless you ya. kasih Abang Edgar. Wah, menghilang langsung. Dada Kak Alek, dada Kak Alek. Dadah cantik Viola. Dadah Viola.